Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fikri Alfani, NIM 2019-33345 dari PGSD 2H. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Salsabila Adiksa, NIM 2019-33342 dari PGSD 2H. Perkenalkan, nama saya Tristiana, NIM 2019-33354. Perkenalkan, nama saya Nuriyah Miftahur Rashidah, NIM 2019-33339. Kami dari kelompok 5 mata kuliah konsep sains akan membahas mengenai getaran dan gelombang. Yang pertama, kita akan ke peta konsep terlebih dahulu. Di sini, kita akan membahas mengenai pengertian getaran, besaran getaran, getaran bandul, dan getaran begas. Lalu, ke pengertian gelombang, jenis-jenis gelombang, dan besaran gelombang. Mari kita lihat fenomena ini. Ambillah sebuah mistar plastik dengan satu tangan. Peganglah ujung mistar plastik sehingga lurus ke atas. Kemudian, tariklah mistar plastik satunya ke kanan dan lepaskan. Amatilah yang terjadi. Mistar plastik bergerak ke kanan dan ke kiri secara bolak-balik. Kita mengatakan mistar plastik bergetar. Perhatikan orang yang sedang bermain gitar. Apa yang terjadi? Pada saat jari pemain gitar memetik senar tersebut, senar gitar tersebut juga akan bergetar. Lalu, pernahkah kamu bermain ayunan? Saat kamu duduk diam dan belum berayun, kamu dikatakan dalam posisi kesetimbangan. Kemudian, temanmu mendorong ayunan sehingga kamu mulai berayun. Jika kalian perhatikan secara seksama, gerakan ayunan merupakan gerakan bolak-balik secara teratur. Dan bisa kita katakan bahwa bermain ayunan merupakan suatu peristiwa getaran. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa getaran adalah gerakan bolak-balik yang melalui titik kesetimbangan. Contoh-contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari yaitu bandul jam dinding yang bergetar atau bergoyang. Yang selanjutnya adalah sinar gitar yang kita petik. Contoh selanjutnya adalah begas yang ditarik. Dan yang contoh yang lainnya lagi adalah ayunan anak-anak yang kita mainkan secara berayun. Saat kamu bermain ayunan, yang terjadi adalah kamu berada pada posisi keseimbangan pada titik A. Ketika kamu mulai berayun, kamu mencapai titik B, lalu kembali lagi ke A, kemudian ke C, lalu kembali lagi ke A. Dan itu dikatakan satu getaran, yaitu dari A ke B, kembali lagi ke A, lalu ke C, dan terakhir kembali di A. Jarak A ke B atau A ke C disebut simpangan. Simpangan adalah jarak ke titik kesetimbangan. Ciri dari getaran ditandai dengan adanya amplitudo. Kembali lagi ke ayunan. Titik kesetimbangan ada di A. Dari titik kesetimbangan, ayunan bergerak menuju B. Setelah mencapai B, kembali lagi di A. Ketika berada di B, ayunan dikatakan mencapai simpangan terjauh atau yang disebut amplitudo. Besaran-besaran getaran. Yang pertama, periode atau ditulis dengan simbol huruf T kapital. Periode yaitu waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu kali getaran. Rumusnya adalah periode sama dengan T per N atau periode sama dengan waktu per jumlah getaran. Getaran pada bandul. Frekuensi pada bandul ditentukan oleh panjang tali yang digunakan, sedangkan massa yang digantung tidak mempengaruhi. Rumusnya T sama dengan 2pi akar L per G atau F sama dengan 1/2pi akar G per L. Dengan G adalah gravitasi,
dan L adalah panjang tali dengan satuan meter. Besaran pada pegas. Berbeda dengan bandul, frekuensi pada pegas yang bermassa ditentukan oleh massa benda yang digantung dan konstanta pegas yang digunakan. Rumusnya adalah T sama dengan 2pi akar M per K atau F sama dengan 1/2pi akar K per M, dengan K sama dengan konstanta pegas dan M adalah massa benda dalam kilogram. Perhatikan video ini. Apa yang sebenarnya terjadi pada ombak? Ombak sering kita sebut sebagai gelombang. Dengarkan bunyi ini. Bunyi yang kamu dengar dan cahaya yang kamu lihat juga gelombang. Lalu, apakah sebenarnya gelombang itu? Coba lakukan ini. Ambillah tali yang cukup panjang, kemudian ikatkan salah satu ujung tali pada sebuah tiang. Peganglah ujung yang lain, lalu gerakan ke atas dan ke bawah. Amati gerakan yang terjadi. Perhatikan gerak yang kamu lakukan pada tali merambat dari ujung yang satu hingga ke ujung lainnya. Gerakan ini dinamakan gelombang. Kamu menggetarkan tali dan gerakannya merambat jadi gelombang, adalah getaran yang merambat. Tali kita sebut medium. Karena tali menjadi tempat yang digunakan gelombang untuk merambat. Pasti timbul pertanyaan, lalu apakah medium juga merambat bersama gelombang? Untuk mengetahui itu, kali ini kita coba mengaitkan kain yang berwarna pada tali. Kemudian ayunkan sekali lagi. Apakah kain merambat bersama gelombang? Kain memang bergerak naik turun, tapi tidak ikut merambat bersama gelombang. Jadi, medium tidak ikut merambat bersama gelombang. Ternyata, masih ada fenomena lagi yang menimbulkan pertanyaan, yaitu ketika kita duduk di tepi pantai, kita merasakan ombak mendorong kaki kita. Ombak juga dapat menggerakkan perahu dan dapat mengikis pantai. Itu karena ombak memiliki energi. Gelombang merambat dengan membawa energi. Di kesimpulannya, pengertian gelombang adalah energi getaran yang merambat tanpa memindahkan perantaranya. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis gelombang. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya medium perambatan dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Contoh gelombang tali dan ombak. Sedangkan gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contoh yaitu gelombang cahaya. Yang kedua yaitu gelombang berdasarkan arah rambatan dan arah getarannya. Ada dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Contohnya gelombang tali. Sedangkan gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah rambatannya searah dengan arah getarannya. Contohnya yaitu gelombang slinky. Besaran-besaran gelombang. 1. Panjang gelombang atau yang disimbolkan dengan simbol lambda, yaitu jarak yang ditempuh untuk satu periode atau satu gelombang penuh. Periode atau yang disimbolkan dengan huruf T kapital, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. T sama dengan waktu dibagi jumlah gelombang. 3. Frekuensi atau yang disimbolkan dengan huruf F kecil, yaitu banyaknya gelombang tiap satu satuan waktu. F sama dengan jumlah gelombang dibagi waktu. 4. Cepat rambat gelombang atau yang disimbolkan dengan huruf V kapital, yaitu
jarak yang ditempuh satu gelombang atau satu lambda tiap satuan waktu. V sama dengan lambda dibagi T. Karena T sama dengan 1 per frekuensi, maka V sama dengan lambda dikali frekuensi. 5. Amplitudo atau yang disimbolkan dengan huruf A kapital, yaitu simpangan maksimum. Perhatikan fenomena tadi. Pasti timbul pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi yaitu kilat terlebih dahulu terlihat daripada suara guntur. Karena kilat yang membawa gelombang cahaya dan guntur yang membawa gelombang bunyi memiliki cepat rambat yang berbeda. Cepat rambat cahaya jauh lebih besar daripada cepat rambat bunyi. Dan panjang gelombang yang terjadi pada gelombang transversal dan gelombang longitudinal juga berbeda. Panjang gelombang pada gelombang transversal. Lihatlah grafik ini. Pada gelombang transversal, panjang gelombang terdiri dari satu buah bukit dan satu buah lembah. Dan periode gelombang disimbolkan dengan huruf T kapital dengan satuannya second. Sedangkan pada gelombang longitudinal, satu gelombang atau satu lambda terdiri dari satu buah renggangan dan satu buah rapatan. Itulah materi yang dapat kami sampaikan mengenai getaran dan gelombang. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.